Welcome back to Sentiment Podcast. Sentiment Podcast. Sentiment Podcast. Sentiment Podcast, Season 3. Halo semuanya, selamat datang kembali di Sentiment Podcast Season 3. Masih bersama gue Vincent, sekalian tentunya yang akan kembali menemani aktivitas keseharian lo semua. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Dan sudahkah kalian pre-order GTA 6? Masih belum ada kabar ya mengenai GTA 6 selain trailer untuk trailer gitu, aneh banget. Masih 12 hari ya, di hari gue taping ini 12 hari menuju trailer 3 gitu, karena gue taping tanggal 15, itu tanggal 27 kan ya, 27 Agustus. Dan ya belum ada kabar lagi, nggak tahu lah GTA 6 gimana, diundur kali lah, sebodo amat, capek ngikutinnya, capek nungguinnya, dan capek ngarepin ya gitu. Dan ya balik lagi kayak yang gue bilang tadi, gue nih taping tanggal 15 Agustus, makin mendekat ke tanggal 17. Takut iya, cemas iya, was-was, khawatir. Tapi ya gimana, nggak ada yang bisa dilakukan juga, cuma bisa berharap yang terbaik aja lah ya, walaupun nggak baik menggantungkan harapan ke orang lain. Tapi ya gimana, keadaan memaksa seperti itu ya nggak, kita cuma bisa berdoa buat yang terbaik aja. Dan so far sih apa ya, belum ada indikasi ke arah sana juga, ke arah chaos gitu. Kayak di daerah BSD, daerah PIK, daerah Glodok itu gue dapet info belum ada apa ya, barikade gitu, belum ada barakuda, belum ada penempatan personel. But then again, it's still 15 August 15, masih 2 hari lagi. Dan ya bisa aja protokolnya dilaksanain, dimulai sejak esok, bisa aja kan. Tapi ya so far sih belum gitu. Dan semoga tidak ya, please lah, yang rusuh-rusuh gitu. Yang rugi kita semua lama-lama, yang rasain dampaknya kita semua akhirnya gitu. Dan enough about that, kita bahas topik lain aja ya, karena tentunya saya sudah menyiapkan topik spesial untuk setiap episodenya gitu. Kali ini masih bahas hal-hal apa ya, hal-hal ringan yet penting dan bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari kita tentunya. Karena keresahan ini gue yakin bukan cuma gue yang ngerasa, tapi banyak orang, tapi mungkin banyak orang gak sadar akan penyebabnya, I guess. Dan ya coba kita kulik sedikit demi sedikit gitu ya. Kali ini gue pengen ngebahas tentang apa ya, kok gue nanya sendiri, bingung sendiri juga ya. Kita bakal bahas tentang paradoks pilihan gitu, dimana kadang nggak ada pilihan bingung, kebanyakan pilihan juga bingung, hal-hal yang kayak gitu. Di tengah era yang serba digital sekarang, bukan kita yang nyari pilihan, tapi pilihan yang nyari kita. Dan kayak yang gue bilang, ini kadang kita tuh nggak sadar gitu akan hal itu. Spesifiknya gue pengen bahas di sini tentang sisi ekonominya gitu ya, tentang duit, tentang pengeluaran, pendapatan,
tentang how you spend your money, tentang ya kayak gitu-gitu lah ya pokoknya. Eh, gue pengen mau mulai dengan satu pertanyaan dulu ke kalian. Banyak banget konten tuh di sosmed yang bilang kayak hmm, duit 100.000 tuh sekarang kayak nggak ada harganya gitu, ya kan? Baru dipecahin di kasir, beli sekian barang doang, kembaliannya tinggal receh-recehan aja gitu. Kayak bener-bener nggak ada harganya lagi, nggak ada marwahnya lagi gitu duit 100.000. Ya kan banyak kan konten kayak gitu di sosmed yang ngomongin hal serupa, pada ngeluh gitu. Gue juga ngeluh sebenarnya tentang hal itu. Gue juga makanya gue bilang ini keresahan gue juga sebenarnya, cukup personal buat gue dan mungkin buat sebagian orang juga tentunya. Tiap kali gue baca, tiap kali gue nonton, tiap kali gue denger hal-hal kayak gitu, gue iya ngangguk-ngangguk tentunya. Kayak memang betul gitu. Statement-statement kayak gitu gimana ya? Ya benar, memang benar adanya. Kayak inflasi itu nyata, harga-harga naik, apa-apa mahal. Tapi kalau gue perhatiin lagi ya, ini kayak dari kebiasaan diri gue sendiri aja. Dan gue rasa banyak orang juga kayak gini, karena orang di sekitar gue yang kayak gini aja tuh banyak gitu, apalagi yang nggak di sekitar gue gitu kan. Gue akhirnya nemu satu sudut pandang lain gitu mengenai hal ini. Menurut gue duit 100.000 yang cepet habis, yang seakan gak ada harganya, gak ada nilainya, itu bukan semata-mata karena harganya naik, which is true, memang harga-harga naik gitu ya. Kayak ayam sekarang fillet 52.000 kemarin teman gue beli buat peliharaannya gitu. Terus ya banyak lah harga-harga naik. Tapi sebenarnya kalau kita telah lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, ada faktor lain tuh yang lebih halus gitu. Makanya kayak gue bilang jarang disadari orang. Tapi walaupun halus dampaknya tuh besar gitu. Walaupun kecil dampaknya tuh signifikan. Itu kayak yang tadi gue bilang di awal topiknya gitu. Pilihan yang terlalu banyak dan cara belanjanya yang terlalu gampang gitu. Ya kan? Coba deh kalian resapi statement itu dulu deh. Udah mau pilihannya banyak, cara belinya gampang. Itu kan kejadiannya di dewasa ini, Cil. Yang terjadi kayak gitu kan, menggambarkan kehidupan sehari-hari gua, sehari-harinya lu, sehari-harinya kita semua tentunya. Coba ingat-ingat lagi deh. Atau ya lu bayangin gitu. Zaman dulu, ya nggak usah dulu-dulu banget, beberapa tahun lalu gitu. Sebelum semuanya serba online ini, kita kita ambil contoh kasus yang simple tapi apa ya? Tapi gue yakin ini paling sering paling sering menjangkiti kalian karena gue juga sering begini. Kayak misalnya nih tengah malam nih, either you know malam minggu libur lah pokoknya, libur pengen begadang main game atau sesimpel maraton series drakor atau spend time sama pacar gitu. Pokoknya sesuatu yang mengharuskan kalian tuh stay awake until midnight gitu. Atau ya at least sampai larut lah, sampai larut malam. Let's say jam 11, jam 12. Itu kan udah sekian jam ya sejak makan malam. Karena gue pernah dengar kalau kalian tuh habis makan malam, pokoknya habis makan itu sampai kalian berasa lapar lagi itu sekitar 5 jam gitu.
Jadi misal kalian makan malam jam 7, usahain sebelum jam 12 kalian udah tidur. Or else kalian bakal ngerasa lapar lagi gitu. Oke, let's say jam 12 kan ngerasa lapar gitu. Tiba-tiba perut bunyi, keroncongan. Pilihannya kan cuma dua ya. Antara kita keluar rumah, cari makan gitu ya. Ini kita balik lagi ngomongin yang zaman dulu ya, beberapa tahun lalu sebelum serba online gini. Pilihannya yaitu kalian keluar cari makan ke warung makan terdekat yang masih buka, atau ya kalian tahan, ya udah tahan lapar atau terus tidur, atau paksain aja gitu, tahanin aja. Kalaupun kalian udah yakin gitu, kayaknya gue tetep pengen keluar cari makan, itu kan banyak step-stepnya ya. Kayak kalian harus keluar kamar dulu, dari keluar kamar habis itu ngambil kunci motor, pakai jaket, pakai masker, ke garasi, nyalain motor, starter motor, jalan lagi sekian kilo, ya sekian jaraknya lah sampai ke warung terdekat itu kan. Kalian harus kena angin malam, terus kena debu, buat beli makanan untuk menuntaskan lapar kalian gitu. Dan itu pun opsinya ya yang sekitar rumah kalian doang, ya kan, yang dekat-dekat aja. Dan pilihannya pasti nggak banyak. Malam nih, kita ngomong malam gitu, midnight. Antara pasti nih ya, nasgor, nasi uduk, atau warteg yang 24 jam. Itu tuh kayaknya yang paling sering ditemuin, yang paling gampang dicari kalau tengah malam tuh itu. Nah, di zaman dulu tuh kayak ada barrier gitu, kayak ada benteng, which is apa ya, rasa malas kita sendiri. I don't know if it's a good thing or not, tapi ya it is what it is, itu yang terjadi. Ada semacam kayak barrier gitu kan antara kita dengan tujuan kita, itu beli makan itu. Yaitu rasa malas tadi, malas buat ganti baju, buat pakai jaket, starter motor, buat buka gerbang, kunci lagi, jalan sekian jaraknya mencapai warung itu. Dan sebenarnya rasa males itu yang bikin kita nahan duit kita supaya nggak keluar gitu, ya kan? Karena anjir males, capek, jauh lagi, udah tuh buka lagi, udahlah gue tidur aja. Gara-gara itu kan jadi duit 100.000 kalian jadi nggak kepake kan, jadi nggak ke-spend kan. Jadi pas lapar tengah malam, ujung-ujungnya ya udah minum air putih, tidur, atau kalau kalian masih pengen main atau nonton ya udah tahan gitu. Ataupun kalau maksa banget ya nyeduh mie instan atau apa yang ada di kulkas kalian. But then again itu kan tetap butuh effort ya, nyiapin airnya, nyiapin ini itunya, piringnya segala macem, harus cuci lagi habis makan. Tapi walaupun begitu kan duit kalian utuh gitu, at least duit kalian utuh kalau di dalam rumah gitu. Kalian manfaatin yang ada di rumah kalian. Nah sekarang benteng itu tuh udah hampir sepenuhnya hancur gitu. Benteng penahan kita supaya nggak nge-spend duit, lapisan tembok terbesarnya itu males begini, males begitu, males ngantri, males jalan jauh, males ngeluarin motor. Benteng itu tuh udah hampir runtuh gitu sekarang. Sekarang kalau tengah malam lapar kan, you don't even have to change your apa ya, posisi terakhir kalian gitu, either lagi rebahan atau lagi duduk atau lagi nyender, ya kan, nggak harus apa namanya, effort sampai
cuma gerakin badan doang itu nggak gitu perlu gitu. Cuma tinggal ngambil HP yang pasti di jangkauan kalian, buka HP, cari deh aplikasi, gue sebut aja lah ya, GoFood gitu kan, Gojek atau GrabFood atau Shopee Food, ya kan tinggal nyari doang gitu, tinggal apa ya, tinggal mencet dan semua barrier tadi itu udah kayak kehapus gitu, ya kan. Yang dulu kalian nyamperin makanannya, sekarang makanannya itu yang nyamperin ke kita. Itu dia guys, masalahnya tuh kayak kemudahan, semuanya tuh kayak serba mudah, serba instan di post modern ages kayak gini. Dan selain itu, selain ada perantaranya gitu ya, mediator gitu antara kita dengan makanan itu. Ini kita lagi bahas spesifik makanan aja dulu ya, kayak nggak usah yang belanja baju atau apa, itu save it for later aja. eh Masalahnya bukan cuma di media perantaranya doang sekarang, tapi juga di pilihannya. Dulu kayak yang tadi gue bilang, pilihannya cuma nasi goreng 15.000 misal, nasi uduk 10.000, atau warteg 15.000 juga ada sabrek lauknya. Sekarang begitu buka aplikasi ojol, pilihannya tuh udah menjadi sangat banyak gitu. Lu bisa langsung lihat berapa puluh tempat makan yang tersedia, bisa belasan sampai puluhan gitu kan, at once. Dan itu yang memancing hasrat kita buat spend duit akhirnya gitu, tanpa kalian sadari ya. Karena gini, kalian kalian mau yang gurih, ada dimsum mentai. Mau yang manis-manis, bisa pesen milk tea, green tea, teh tarik. Mau yang pedes, pesan gacoan atau wismi. Atau mau yang pedes gurih, sate padang. Atau pengen yang crispy, KFC 24 jam. Ya kan? Dan gilanya tuh, pilihan yang disodorkan ke kalian itu bukan cuma, baik lagi, bukan cuma yang sekitar rumah kalian doang. Jadi bahkan yang jarak sekian kilo dari rumah kalian yang cukup jauh itu akhirnya bisa menjadi opsi buat kalian, dimana sebelumnya tuh nggak kepikiran buat tengah malam pengen beli makanan yang jauh gitu, males kan. Tapi sekarang ya udah lah ya, jauh, bukan gue yang jalan ini, bukan gue yang kesana anyway, ya kan. Jadi ya why not, yang jaraknya 8 kilo pun bisa langsung dikirimin ke depan pintu rumah lo, atau ke kosan lo atau apa gitu, bisa men. Akhirnya apa, tadinya kita cuma pengen makan doang gitu, namanya tengah malam lapar, ya apa apa deh yang ada gitu, pengen makan, yang penting supaya nggak lapar, supaya nggak keroncongan nih perut gitu kan. Tapi kesini bergeser jadi udah kayak pengen jajan, jajan kayak di, pusat jajanan gitu, sentra jajanan, dimana pilihannya tuh beragam banget dan langsung di depan mata lo. Jadi jajan-jajan lucu tengah malam gitu, midnight, apa ya jajan tuh apa sih, kalau jajanan snack, kalau jajan tuh apa ya, ya pokoknya itulah. Terus udah gitu kan, namanya kita pakai jasa kayak gitu, tentu ada biaya ini biaya itunya, ya kan. Makanannya harganya let's say 25.000, ongkosnya 12.000, biaya aplikasinya 3.000, udah 40.000, ya kan. Belum lagi biaya ini biaya itu,
begitu di check out bisa sampai 45.000, hampir 2 kali lipat harga makanannya, dan itu cuma buat sekali jajan tengah malam gitu. Sekali jajan tengah malam sambil rebahan tanpa effort apa-apa, cuma jari lu doang yang gerak. Dan itu baru semalam loh. Dan bayangin kayak misalnya kalian long weekend nih, libur misalnya 3 hari 2 malam gitu, itu baru malam pertama. Ini malam yang kedua kalian kayak gitu lagi, boom, and then 100.000 lenyap cuma buat jajan tengah malam gitu. Ya malah yang itu aja akhirnya, buat jajanan yang kalian nikmatin cuma sesaat itu, yang bahkan kalau makan tengah malam itu kadang kita tuh nggak peduli soal rasa, ya kan, jujur aja lah, namanya jajan tengah malam. Jadi ya duit lu melayang 100.000, without even lu pernah ngerasain fisik duitnya gitu. Kan bayar tinggal kris, tinggal GoPay, Dana, OVO, ya kan, semuanya serba online gitu. Ya inilah dia dimana pilihan tuh menjadi semakin banyak, makin banyak pilihan yang dikasih ke otak kita. Otak kita bukannya makin mikir buat hemat, jadi makin milih, makin mikir kita bakal milih upgrade apa ya ke makanan kita. Kayak biasanya kan, contoh misalnya kalian beli martabak gitu ya, misalnya martabak manis yang komplit nih ya, ini kan pasarannya itu sekitar 40 sampai 45.000 lah ya. Itu udah isi coklat, kacang, keju, wijen, susu, udah komplit tuh. Nah biasanya kalau di aplikasi online tuh kayak ada tambahan lagi, misalnya ekstra keju nambah 5.000, ekstra Wisman nambah 5.000, ya kan. Terus biasanya ada diskon kalau kalian belanja senilai sekian, itu kan kalian jadi mikir, ah nanggung lah biar dapat gratis ongkir gitu. Nambah apa ya, oh tambah minuman, udah mau belinya martabak, minumnya soda gitu, atau minumnya teh tarik, gula semua gitu tengah malam. Ya gue sih nggak peduli sama gulanya, tapi gue peduli sama yang tadi tuh. Jadi demi ngejar potongan ongkirnya, kita jadi akhirnya ya makin boros, nambah ini nambah itu, diiming-imingin sama aplikasi gitu. Dan tanpa disadari ya, kemudahan teknologi di zaman sekarang, banyaknya variasi jajanan di zaman sekarang, akhirnya bikin kita nambah list dalam pengeluaran kita gitu. Nambah satu list lagi, yaitu biaya kemanjaan. Menurut gue sih, kita sebut itu aja lah ya, biaya kemanjaan. Dimana kita tuh selalu pengen dilayanin gitu, pengen cepet, pengen instan apa. Jadi kita tuh nggak cuma bayar makanannya, tapi kita bayar orang buat jalan, bayar orang buat ngantri, bayar orang buat nganter. Itu kan sebagai apa ya, substitusi akan rasa malas kita kan. Yang kita bayar tuh menghilangkan rasa malas kita itu. Kita jadi bayar lebih. Kita bayar kepraktisannya, kita bayar rasa malas kita tambah lagi tentu bayar makanannya. Dan kebanyakan juga bayar rasa penasaran kita akan tren makanan baru, karena di aplikasi online tuh banyak banget ya kayak makanan-makanan viral tuh, kayak di
taruhnya paling atas kayak pancong lumer gitu misalnya, atau apa ya, apa sih makanan yang lagi ngetren, nggak tahu, gue cuma kepikiran pancong lumer, gue emang lagi pengen pancong lumer dari kemarin gitu guys. Jadi kemana-mana duit kita keluarnya tuh bukan cuma buat makanannya doang. Memang dulu kita kalau kita bayar makanan tuh nggak bayar makanan doang, tapi ya kita kan ke sana pakai motor misalnya, ya bensin juga kan harus dihitung gitu. Tapi ya costnya nggak segede sekarang, karena dulu masih kita yang jalan, masih kita yang ngantri, masih kita yang ngambil makanannya, kita anter lagi ibaratnya, kita bawa ke rumah kita, itu ya kita sendiri. Kan karena nggak diwakil sama orang lain. Ya karena ente ibarat nyuruh orang lain, ya udah ente bayar jasanya dia. Gitu. Ya kan? Semuanya serba instan jadinya. Dan masan makanan sejam nyampe gitu. Makanannya kita pengen banget sejam nyampe. Terus baju juga bisa same day. Apapun bisa same day gitu. Baju kalian beli, PS sekalipun kalian beli apapun. Semuanya itu serba instan gitu. Dan gue rasa itu juga ya penyebabnya, kayaknya Gen Z milenial tuh banyak kejebak pinjol. Kayak mereka tuh hidup di zaman semua serba instan, makan, belanja, ya kan? Makan tinggal buka GoFood, GrabFood, Shopee Food. Belanja tinggal buka Tokopedia, Shopee, gue sebut dah semua biar adil ya. Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia juga sih. eh Apa, Amazon, mungkin Amazon. Siapa yang pakai Amazon di sini? Siapa yang pakai Amazon? Karena gue nggak pakai Amazon. Terus apa ya? Lazada, ya kan? Terus kalau mau nonton tinggal buka Netflix, tinggal buka View, tinggal buka Disney Plus. Semuanya serba instan gitu. Jadi Gen Z milenial tuh udah terbiasa semuanya instan, tapi mereka lupa pendapatan mereka tuh nggak instan, ya kan? Kayak kalian harus tetap kerja buat sebulan, artinya buat ya the rest of your life mungkin. Kita harus kerja sama jangka waktu tertentu, dan gaji tuh dibayarnya ya, udah ada tenggat waktunya, sebulan sekali, nggak bisa dipercepat. Jadi kita spendnya instan, tapi income-nya tuh nggak instan gitu. Itulah akhirnya Gen Z dan milenial tuh pada gimana nyari alternatif duit cepet tuh gimana gitu, makanya pada kalap, kejebak pinjol gitu kan. Akhirnya pada nyoba slot, pada sok-sok invest kripto padahal nggak ngerti, akhirnya rug pull gitu, dimanfaatin doang sama orang-orang yang buka kelas, orang-orang yang jual buku padahal mah nonsense juga. Tapi let's keep it for another episode. Kita nggak usah bahas kesana dulu. Kita bahas ini dulu, ini makanan. Gue gemes banget soalnya. Kayak 100.000 dulu bisa dapat segini segini segini. Ya iya nyet. Di zaman ente belum ada gadget. Wawasan ente terhadap opsi, terhadap pilihan tuh belum luas. Nggak kayak sekarang gitu. Coba ente yang di zaman dulu itu hidup di zaman sekarang juga pasti spendnya sama aja sama orang-orang sekarang gitu. Nggak usah sosok ngerasa ini itu lah, menurut gue sih sama aja. Tiap zaman tuh ada tantangannya masing-masing. Mungkin di zaman kalian nih yang udah boomer-boomer gitu, eh beli sesuatu terus pendapatan itu bukan jadi tantangan terbesar, tapi kan ada tantangan lainnya gitu di zaman kalian. Nah di zaman kita tuh tantangannya ini. Tapi ya
Di satu sisi juga tetap dikasih kemudahan gitu. Ya kan kalau kata pepatah kan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Imanin aja lah guys. Habis gimana kan mau dilawan juga nggak bisa. Kemajuan zaman tuh nggak bisa dilawan. Either lu harus adaptasi atau lu mati gitu. Jadi ya begitu deh kira-kira ya. Karena memang uang 100.000 tuh terasa makin kecil tuh, memang benar, gue juga ngerasa, gue juga mengakui gue nggak menyangkal hal itu. Tapi ya itu tadi, selain karena inflasi penyebabnya, sebagian besar juga karena jempol kita sendiri gitu, yang makin lincah ngetep layar, mata kita sendiri yang makin jelalatan ngelihat menu-menu pilihan di online shop, dan hati kita sendiri yang gampang goyah gitu ngelihat pilihan-pilihan tadi. Jadi ya ada banyak faktor sih. Dan inflasi kan, kita sebagai warga biasa kan kita susah menekan itu, kita untuk mengendalikan inflasi itu kan susah gitu. Gimana coba? Kebijakan moneter, fiskal kita bisa benahin kan? Enggak. Yang kita bisa rubah ya faktor yang lainnya. Yaitu ya jari jangan terlalu impulsif mencet-mencet pesan-pesan. Mata juga dijaga, jangan terlalu jelalatan. Ataupun kalau mata jelalatan, at least ya jangan sampai hati itu sampai ngidam banget gitu, sampai kepengennya teh edan gitu, pengen pokoknya gimana harus punya gitu, harus beli. Itu sih, kontrol yang bisa kalian kontrol aja, lakuin apa yang bisa kalian lakuin gitu sih guys. Karena gimana ya, gimana pun juga teknologi itu emang ngebantu banget malah. Tapi di saat yang sama dia melucuti benteng pertahanan tadi yang gue bilang, yaitu benteng yang melindungi diri kita, terutama sisi finansial kita, dengan cara-cara dari luar gitu, hasutan-hasutan dari luar yang masuknya tuh halus banget dan memang nikmat banget gitu. Belanja ini itu, beli ini itu, apa yang kita pengen itu emang nikmat banget. Tapi ya hidup ini kan bukan cuma tentang yang nikmat ya. Jadi jangan terlalu fokus ngejar kenikmatan itu sih. Gitu guys. Daripada kalian nyesel, terlalu fokus ngejar sama hal yang bikin kalian nikmat sampai kalian lupa melaikan hal-hal lain gitu. Jadi ya gimana guys, kalau ini gue upload apa kan jam berapa, gue sih biasa upload podcast jam 7 ya. Ya tapi bebas lah ya, kalian mau dengarnya kapan, mau siang mau malam gitu. Gue cuma pengen nanya aja, kalau kira-kira nih misalnya tengah malam nih kalian masih terbangun, terus perut kalian bunyi gitu, ini tengah malam nih ya, kayak yang tadi skenario yang udah kita bayangin tadi gitu, tiba-tiba perut kalian bunyi lapar gitu, kalian bakal pilih mana? Kalian bakal impulsif kayak tadi yang gue bilang, langsung langsung ngambil HP pesen, ataupun kalian ya maksimalin yang ada di rumah, atau ya udah tahan, minum air putih, tidur gitu. Kalian pilih yang mana? Sekian dulu sedimen podcast kali ini, thank you, sampai jumpa di episode berikutnya, bye bye.